masih Romanto. Itu urusan proposal jelas hukumnya. Wah ini kalau mukadimah ini menyangkut malu sultan. Jadi uang yang sudah di tangan presiden, bupati, gubernur atau siapa saja yang mengelola uang publik atau uang apa masyarakat. Ya, semenjak dulu zaman Islam fasik sampai Islam setengah fasik itu ada tradisi ulama itu sering mendapat. Mulai zaman dulu sampai itu posisi uang itu kayak apa? Kalau bupati nyangoni sampean entah tahun pribadi, entah pondok, entah yayasan atau itu dulu dibahas detail. Mulai zaman era Muawiyah kuasa. Intinya cerita mengenai Khulafaur Rasyidin hanya berjalan sebentar sekali. Gila itu hanya 16 tahun. Itu saja yang meyakini sampai Ali. Rata-rata ulama tarikh meyakini Jan Rasyidin ya sampai Umar. Utsman itu juga perang saudara, Ali tambah parah. Jadi pas era Ali sudah ada dualisme, sudah ada rivalitas itu Ali dan Muawiyah. Cuma etika ahli sunnah biar tetap Khulafaur Rasyidin di Tilano Ali kabeh. Tapi fakta sejarah mengatakan sebenarnya saat Ali tahun rivalitas ini pun Muawiyah tidak pernah merasa Ali. Ini pun masyhur. Nah, ketika era Muawiyah jaya karena Ali ternyata tidak spesialis memimpin politik, niku Muawiyah sering ngerayu Bani Ali ini Sayyid Hasan Husain. Puncak klimat ketika tampuk diganti dengan Hasan, Muawiyah diganti dengan Yazid. Ketika Muawiyah diganti dengan Yazid, itu terjadi tragedi yang tidak pernah dilupakan. Akhirnya terjadi pembunuhan. Ini Sayyid Sinten Yazid, mata ini Sayyid Sinten Husain yang Karbala. Tapi semenjak itu terus ada tradisi penyuapan, bu hadiah, bu sedekah, karek sing ngomong untuk menjaga stabilitas. Semua khalifah dulu itu sering menghormati ulama. Jadi Ibnu Abbas juga sering dapat uang dari Muawiyah. Sayyid Hasan ya sering dapat uang dari Yazid. Imam Syafi'i juga sering. Bahkan Imam Ghazali itu bertahun-tahun difasilitasi raja zaman itu Nizamul Mulki. Tapi meskipun itu terjadi berulang-ulang, tetap halal haramnya itu jadi polemik sampai sekarang. Imam Ghazali secara gentleman berani membicarakan itu. Jadi, bahkan sudah dibahas khusus An-Nazarul Awal fi Jihadid Dakhal li Sultan. Dibahas khusus mulai dari segi hukum, dari segi tarihiyah. Dari tarihiyah, ya tarihiyah macam-macam. Kayak aku nyekseni kiai ku ya gelem ke negara. Romanto yang orang nyekseni kiai ku ya gelem. Dari segi tarihiyah pula kadang nyekseni gak gelem. Madun Melayu. Iku santri sing dhisik menangi Melayu nek saiki menangi jaluke. Terus nata mantu. Cara hukum apa tuh? Ini kata pasti itu. Jadi ini kula waca berbagai peristiwa tapi soal sampai salah paham itu lana amaluna walakum amalukum. Jadi jangan sampai karena kitab ini terus kue tomak atau beremban keliru. Juga jangan sok suci ra gelem jebule kere tenan terus pondoke ya waya mutu wala napa ya gak mutu gak gaya. Jadi ini kula waca detail ya atasipun dari berbagai peristiwa. Nah, ini kula waca langsung mungkin mau kersane cepet. Iku mulai niku nak ngen kula 135 mulai niku sing dari sekitar Tarihiyah dari wala fatih asyaman jawazan. Mau bareng ngaji mus, mbak Rumanto nih gue nemu. Jadi ya dolan orang kayak semangat, orangnya kayak inasehat. Tidak ada kopi ya mas mbak, tidak ada apa. Dan kalau baris ketiga, mon ketemu, walau kau saksian, ketemu tenan. Orang mau tahu belum? Lo. Berarti ora tok ya. Tak wae sing kowe Jawa ana sing ora kok iki. Kalau waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Mengke diganti-ganti. Wala qatis tadjaman jawaza akhdha amwali salatin idza kana fiha haramun wa halalun. Mahma lam yatahaqqaq anna ainal ma'khudi haram. Bima ruwiya an jama'atin nas sahabah annahum adraku ayyamal a'immah az-zulama.
wa akhadul amwal minhum Abu Hurairah wa Abu Sa'id Al-Khudri wa Zaid bin Thabit wa Abu Ayyub Al-Ansari wa Jarir bin Abdillah wa Jabir wa Anas bin Malik. Mohon ketemu ke saya jenengan. Wal Miswar bin Makhramah fa akhadha Abu Sa'id wa Abu Hurairah min Marwan wa Yazid bin Abdul Malik wa akhadha Ibnu Umar wa Ibnu Abbas min Al-Hajjaj. Modal Hajjaj itu gendul-gendulnya khalifah. Wa akhadha katsirun tabi'in minhum Kasyafi wa Ibrahim wal Hasan wa Ibnu Abi Layla. Terus wa akhadha Syafi'i, Imam Syafi'i jambak pernah ngambil uang menerima min Harun Ar-Rasyid Al-Fadinarin di Dafatin. Terus saya iki 1000 dinar yo nemen aja. Wa akhadha Malik min al-khulafai amwalan jumatan. Jadi kula ampun salah paham tenan. Saya sendiri kula ya sing berang-rang iki kula. Masalah iku den aku dhewe ora kedonyan. Nek sing nerangno tukang proposal wae. Gende-gende senengen. Diketukan kan. Lenda ini cerita. Orang yang mengatakan boleh, istilah istat zaman jawaza yang berkeyakinan boleh. Itu iktibar secara tarihi, secara kesejarahan bahwa Abu Hurairah dan sahabat-sahabat itu ya pernah mau menerima uang dari Salatin al-Ulama, dari raja-raja sing apa? Ini lagi ini dia buat ini Badola Salam termasuk kiai itu. Niku nak membangun pondok sedurunge ditulis tidak dari dana proposal. Jadi pada orang jadi itu yang pelanggu dia ya nggak. Nah kasih pondok ini dibangun tidak dari sumbangan pemerintah dan dari proposal. Saking anti ini pemerintah. Pada Romanto tak kono. Iku rasa proposal ya haram biasa haram jadi ya. Dan ini kalau cerita. Ini ben madun rum bahwa pondok salaf yang meyakini haram itu memang sangat lambat secara ilmiah. Bahwa itu tidak pernah dilakukan para sahabat. Dulu para sahabat itu menangi khulafa al-ulama dan mereka mau menerima. Memang ada perbedaan itu menerima atau jaluk. Itu sing ninggon. Kowe dikai wong mbek jaluk ana ino jaluk. Nak nampa rak dari corong Jawa pamali mergo nolak rezeki. Karena jaluk itu tetap mlebu tomak. Itu padahal ada nampa lho. Nampa kok jaluk. Orang kok antum kok nerangno sensi berepot ini. Tapi sing kok suci menolak total terus Badola Salam, Badul Jati Badul Gelal dan banyak jaya yang total. Itu tidak total benarannya, tidak total benar itu hak beliau-beliau gitu ya. Tapi secara akademik, ya, secara akademik saya sebagai orang alim itu tahu betul bahwa dia masalahnya kayak gini ya, bahwa banyak sahabat-sahabat top dan ulama-ulama top kayak Imam Syafi'i, Imam Malik juga mau menerima. Tapi mungkin mau bolak-balik sensitif bagus ya. Nampak, mungkin rasa mikir itu, mikir ngaji ya. Nanti tekir itu nanti saya rumah taktil pada ada. Rumanto mulai saya dia Rumanto sana juga radio coba, mulai cilik radio bapak. Pertama itu boleh aku mati saya radio bapak. Aku orang coba. Aku Rumanto sekarang. Lah ini kan taktik sekali, paham bisa ini kan taktik sekali bahwa secara tarikhiyah sahabat-sahabat top pun mau menerima, termasuk ulama top Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan kelebihan Imam Ghazali kan Mas Manto, dia nanti juga punya secara tarikhiyah orang-orang sahabat atau ulama yang menolak sama sekali. Itu termasuk Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Lalu kalau ulama idola Abu Hanifah itu di fikih dianggap paling sekuler. Sampai dilapoki ahlur ra'yi karena beliau itu orang yang paling mendahulukan ra'yu mengalahkan hadis. Ya Abu Hanifah itu saking rasionalnya bahkan tek hadis sorry. Kalau bertentangan dengan ra'yunya beliau milih ra'yu. Sehingga beliau itu tidak disukai oleh ulama-ulama fikih karena dianggap taqdimur ra'yi alal hadis. Tapi perilaku sucinya luar biasa. Beliau itu pedagang kain dan tidak pernah terima uang dari negara. Yang dari itu yang pasar. Toko ini dibuka, ya toko kain, ya toko ilmu. Jadi orang berdino debat kusir, bedanya urusan ilmu yang pasar. Tapi kelebihan ini gak gelem nampak duit negara, duit orang sugen, ya orang. Nah, jika duit negara atau orang sugen, ya Aba Abdillah, ya Aba Adita ini uang untuk kamu. Tapi yang kayak duit aku kena apa? Nah, nyukani tiang alim barokah, ya itu tersani duit kula tabak kata. Nah, aku kepengen duit makhluk, aku gawa aja, ben cepet.
Iku gawat. Lalu lebih makan malah kepenak aku. Saking paham. Jadi ya kebetulan kita ini mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i di sini diterangkan bahwa Abu Syafi'i min Harun Ar-Rasyid Al-Fadinan tidak pakai. Nah, tahu salam template spontan tahun untuk Al-Fadinan. Kalau saya ini 10 juta, 20 juta. Nah, kadang-kadangnya 200.000 malah. Jadi tahu, oh bisa paten apa Al-Fadinan? Al-Fadinan. Yang tidak paten kasira cara diakumulasi ra. Malah di itu apa? Ada. Ono tak biru lho. Nanti melaju neng kali ono tak biru Bang. Itu masalah-masalah ilmiah. Masalah ilmiah secara tarikhiyah. Kalau baleni malih ini hanya secara tarikhiyah. Bahwa kita punya guru, kadang punya imam, punya idola yang mau menerima uang dari negara. Kayak Bali Maksum titik terkenal di Gedung Putih sumbangan di Pak Harto Sopo. Untuk zaman Kenemun untuk sumbangan kompleks di hari ini, sumbangan di Gisir yang Gisir Presiden. Ya kita masih sering lah dengar tokoh-tokoh kita yang mau menerima sumbangan pemerintah. Tapi itu murni masalah tarikhiyah atau masalah ijtihadiyah. Ini untuk nanti dibahas itu ya. Nah, Imam Ghazali termasuk yang berpendapat itu tidak murni tarikhiyah, tapi ono unsur ijtihadiyah. Yaitu bahwa para raja-raja atau negara atau pemerintah atau pejabat yang zalim itu ketika uang kadung keluar ya keluar. Cek tinggu nanggap tayub, cek joget, cek tinggu nguwil, cek tinggu nyewa resort pejabat uang jalan di para jelas pun. Jadi ulama-ulama yang menerima itu dianggap hanya sebagai tahqiqul maslahat. Daripada masih dipegang raja nanti maslahatnya ada jelas, bahkan trennya kedoliman, yaitu tiga hal-hal yang apa? Mereka menerima, jadi mereka memposisikan diri kayak amil ya teman-teman. Daripada nak dicekel pejabat itu rawan disalahgunakan, bahkan trennya dipakai untuk hal-hal yang dalil. Mereka menerima itu, ya daripada begitu. Makanya rata-rata Kiai Jawa kalau ditanya yai tak nombor di pemerintah, menurut ditompo di doliannya itu. Kadang juga yayasan Kristen, yayasan dengan Rasul. Sama teman-teman. Jadi itu tidak murni tarikhiyah, sudah menyangkut masalah ijtihad. Ya kalau begitu berarti ya awak dewe ngukur awak dewe itu. Misalnya kayak kowe, kayak aku. Kalau pondoknya urung teruji jalan, urung teruji kemaslahatnya pada masyarakat ya jangan, karena berarti kan uang itu tidak bisa tahqiqul maslahat. Lain kalau misalnya kayak di pondok-pondok sing karuan maslahatnya orang sepakat. Ini bukan subjektif loh, misalnya tak Bali Maksum, tak Bangun, tak Kienemun, tak Kiemuntaha. Bukan keambilan enggak, ini cerita objektif. Orang kan sepakat, sopo sing ra sepakat tak Kienemun, tak manfaat Kiemuntaha. Manfaat lepas dari kita mungkin beda partai, wong sepakat yayasannya apa? Manfaat dengan sekolah ribuan. Siapa yang enggak sepakat Bali Maksum manfaat itu? Soal wong bisa debat, tak dulu kembali ke atas urusan masing-masing. Itu harus debat sensitif. Tapi ada orang-orang yang orang itu mudah sepakat amat maslahatuhu. Paham ya? Berarti kalau nerimanya begitu kan berarti murni ijtihadiyah, yaitu ketika negara nak bangerangan ya kan. Kalau sering kita begitu dulu. Negara dibendene malah sarap kok. Nah kalau nang kiai sing setengah dian duit terus digo yayasan ya sarap. Sing ngomong kudu aku dene gak apa-apa dian duit. Nah mana wis terus beritane iki Mas Romanto. Negara ini ya dan tenan. Alasan sak dunia ya dan gak. Nah itu urusannya dalam hal ini loh, paling enggak dalam hal ini. Kayak kerene Madun yang kere terdir, Mustafa kerene kere terdir. Negara tak mati-matian ngentasno. Tapi HIV virus HIV nang komplek-komplek wong sing wis jelas-jelas nakal. Untuk virus itu ya terlalu nakal. Iku digoleki lho misal. Apa cintasno coba berapa miliar negara mengeluarkan uang nggo kondominasi kangge nggih mateni virus HIV. Bisa lah saya lagi ngomong pancen ya bener istihad yang mengatakan uang negara dipakai tidak apa-apa. Betul negara kadang dikebijakan di nemen aturan. Wis jelas-jelas WTS jelas-jelas nakal. Dibiaya itu wae lho nganti gula-gula itu. Ning gede nakal nganti aku timnya untuk
Belum sekolah-sekolah yang tidak jelas jundrungnya. Misalnya atas nama kebudayaan, sekolah seni dibiayai negara. Padahal sekolah ini kan udah gambar wong itu. Gambar ini dibiayai negara. Terus fakultas-fakultas yang menurut kita dan menurut negara pun nggak mendesak ada. Misalnya fakultas filsafat. Itu kan hanya diskusi panjang, tapi tidak jelas itu. Gue dibiayai uang. Yang paling ekstrim bahasa ekstrim lah. Ya. Penanggulangan apa virus apa? Itu entek ngamen. Orang kok negara menyarankan supaya orang menghentikan aktivitas fisik itu udah. Ngono lho, tapi nggak gue kondom. Orang sekarang nih. Ngono lho, tapi nggak gue apa? Lagi negara biayai dari kondom dibuat dibagi gratis dengan uang negara. Para ada nyapa hati rutin tuh, 20 juta itu juga ada. Sebab itu yang bersalah paham. Jadi masalah kita, mulai ini kalau mengembangkan paham fatona, kita mengembangkan paham fatona tapi tidak dia sendiri, tapi baca ulama-ulama dulu dari akwal beliau. Paham ya? Jadi walau qadis tajja man jawaza asda apali salatin idza kana fiha haram wa halal mahmalam yatahaqqaq anna ainal maqut haramun bimaruya jama'atin minas sahaba annahum adraku ayyamal a'immah az-dalam. Jadi Abu Hurairah menangi Muawiyah kuwasa. Nggih, sahabat banyak yang menangi Yazid napa kuwasa. Berarti kan pun pemerintahan ilegal, kemudian cara Syiah. Ini buyute ilegal. Mergo zaman Ali Muawiyah, Ali kuwasa, Muawiyah dia sendiri ya. Itu nyatanya banyak Mas Kiai sendiri Muawiyah dipuruk. Padahal jelas-jelas Muawiyah rival Ali. Orang yang cara pemerintahan sah ilegal, pemerintahan sah Ali. Paham? Nah, ini pun bon saat ini terus alasan sing masalah ijtihadiyah tadi. Itu tenggene adar satu kali. Jadi benar 137. Bon adar satu kali. Bon 137. Adar satu kali. Betul. Mun dikaten sing adara satu kali 137 nangin kula. Ayak huda ma akhodam nasultan. Mun. Ngopi garam ya. Ngopi garam. Cek di kopi lah. Itu kok enggak tak tukar ana mantong juga. Bangkrute wong tau sugih iki juga. Tak sugih wong ora tau sugih iki kere. Bangkrute wong sugih iki juga. Ya tidak. Nek sugih madun wae duwe 50.000. Gak kok jero ketu. Iku rawan santunan itu. Mun ajar jane kepake. Nah iki sing masalah ijtihad tadi. Kenapa banyak sahabat top, ulama top mau menerima. Ini alasan ini. Ayak huda ma'akhodahu minas sultan liyata soddaqobi alal fuqara au yufarriqahu alal mustafiqin fa innama la yata'ayyanu maliku hadha hukmu syari'i fihi fa idza kana sultan illam ya'khud minhu lam yufarriqhu wa ta'ana bi ala zulmin faqat naqulu ahduhu minhu wa tafriqatuhu aula min tadhiya. Ini Imam Ghazali gambar gitu. Misalnya ke dia raja dulu ngekei duit Kiai Madun 10 juta. Kita sudah tahu dia itu dolim. Mengdolim kemungkinannya nak gak nggubil ya gue golek wedoan, gue golek apa sing ora manfaat. Pira-pira belum salam damel ning Madun kok wis pikirane Madun kok tak ana ruhid, tak ngurip-ngurip kan. Itu dari Imam Ghazali. Kalau masalahnya demikian, saya berani memastikan bahwa diambil itu lebih baik. Allah mintar gini. Yaitu tadi asal fungsinya kita juga mau niati sebagai amil. Watak serikotuhu Allah mintar gini siap. Mereka kalau tetap dalam sultan, artinya kalau uang itu tetap dalam genggaman sultan, ilam yakud minggu. Andai kan orang alim tidak mau menerima, lami farigu. Sultan itu tidak mau membagi sesuai fungsi mas wasa'anadi ala
zulmin. Bahkan kemungkinannya juga dibuat isti'anah ala zulmin. Misalnya gue gento, gue golek wedoan, gue. Nah sekarang masalah apa saja sama Mas Romanto. Misalnya gini, sebuah negara kayak Indonesia itu kan ya negara agama. Misalnya ada tanah nganggur, kalau hukum negara kan bisa saja itu dijadikan lapangan bal atau alun-alun. Itu masih mendingan mubah. Nah, anak di gedung kesenian, kayak apa gedung kesenian di Jakarta mewahnya kayak. Padahal di itu ada pementasan seni yang tidak jarang diantaranya adalah yaitu tadi buka aurat dan sebagainya. Ya kalau misalnya kita ditawani tanah pemerintah, kalau pemerintah masih dalam genggaman pemerintah, kemungkinan paling tidak ada kepastian bahwa itu mesti maslahat gitu. Memang nggak mesti haram ya, tapi paling nggak ada kepastian kemaslahatan. Tapi kalau orang alim itu nerima kan mungkin dipakai yayasan yang lebih maslahat atau dipakai tempat yang lebih apa? Maslahat. Sebab itu kata Imam Ghazali, kalau jelas masalahnya demikian, maka ngambil itu lebih baik. Kalau betul demikian. Nah, terus terakhir nanti Imam Ghazali ngeritik, apa betul ulama atau kiai-kiai yang menerima itu terus berperilaku bagilah itu jadi perkara. Apa tenan ngono tenan itu? Apa tenan niru Abu Hurairah itu nampane sak bagine kok nang niru nampane tok. Apa tenan niru Imam Syafi'i iku nampa sak bagine kok nang niru nampane tok. Begini gak, itu semari perkara. Ya iki terus mulane Imam Ghazali ngendikan bahwa orang-orang yang menerima itu nggih. Orang-orang yang menerima uang dari pemerintah itu memang betul ada hujah ilmiah, yaitu bahwa sahabat dan ulama-ulama besar mau menerima, tapi mereka benar-benar dibagikan. Dan ono cerita Mas Romanto, Ibnu Umar itu pernah dapat uang 3.000 dinar. 3.000 dinar wes nama lagi lah, tanggapnya 30 juta. Paham tuh? Ini cerita tanya, semua tak sudah tak kiri. Ini kok langsung dibagi gini so, dibagi tenggene fakir miskin sampai entek. Watak krodomin sini hilang. Baru dibagi-bagi entek, beliau sendiri mau pulang, beliau makannya anak bujine beliau tangtangan. Ya karena saat beliau menerima dari seorang sultan sing dolim murni sebagai amil, dia memposisikan diri sebagai. Mereka nak gak liwat kiai, gak liwat ulama kan negara gak bisa ngekekno lho. Tapi dibagi macam sampai akhirnya gue kebuntungan keluarga ini dia utang. Utang. Jadi aku tak ada makin rugian terus aku ada duit utang Rumanto. Saking. Lah dari Imam Ghazali, apa betul saat kue nompo terus perilaku ngene iku? Iki mari perkara. Wah, Ghazali tak ngono barang. Perkara. Tenan dari raguan ini. Ya percaya kan aku tuh. Kerjaan. Ya, ngono zaman akhir tuh gue ikut sholat. Nah terus, gue cerita, nih gue wajar. Lah kalau ada orang kok mau niru nampane tok ora dibagi. Ini dari Imam Ghazali. Nak gen kula innal ladzina ya'khuduna al-jawa'id al-yawma. Gen kula pira lho iku bar adar jati salisan kira-kira niku Gus. Gansal Gus Hasim, gansal saking adar jati salisan. Gansal bare. No? Sedong. Innal ladzina ya'khuduna al-jawa'id al-yawma wa yahtajuna bi Ibni Umar wa Aisyah ma yahtajuna bihima. Orang-orang sing nampa uang negara, uang pemerintah, jebule alasane anut Ibnu Umar Aisyah iku hakikate ora anut. Li anabna Umar farraqa ma'akhuda hatta taqradu fi majlihi ba'da tafriqati sitina alfan. Jadi berbagi 20.000 cara saiki mes 600 juta, dekne dhewe go kepentingan keluargane utang. Wa Aisyah fa'alat mistadzalik wa Jabir bin Zaid malun fatasaddaqa bihi. Lah alasane ngoten tok. Wa qala ra'aitu an akhudahu minhum wa atasaddaqu ahabbu ilayya min an adaha fi aidihi. Jadi dekne nampa uang sangka raja sing zalim mau perbandingane jika uang itu masih di raja itu malah rawan dienggo halal sing mungkar. Atau tak tampa terus tak bagi. Ini difungsikan.
Ya mungkin bentuknya sekarang nggak harus dibagi fakir miskin langsung itu yo nggak adil. Cara kalau dalam konteks sekarang ini dibagikan fakir miskin sekeliling kamu ya nggak adil. Karena kan uang itu milik negara. Dan fakir miskin di sekeliling kamu nak nganti ngentekno duit ratusan juta juga ada adil. Wong fakir kan se Indonesia orang mau sing di sekeliling kita. Cara kalau tetap di hukum modern paling masalah untuk yayasan. Masalahnya kan betul kita saat diberikan orang fakir itu baik. Ini masalahnya uang negara yang fakir kan tidak dia tidak yang orang sekeliling kita saja. Fakir-fakir yang lain kan ya banyak itu. Dan cara kula kena dalam konteks Indonesia di pendidikan gitu. Masalahnya kalau saling madun untuk duit 10 juta sebagai anak fakir miskin tangga ini uang negara kan milik Indonesia kan. Orang fakir kan tidak hanya sekeliling madun itu di mana-mana ya orang fakir itu. Tapi jelas yang ini kan sebagai percontohan betapa uang itu gak pribadi. Jadi ini kesimpulannya kan betapa uang-uang itu nggak dipakai apa? Pribadi. Soal proses pembagiannya tidak harus seperti ini. Bahkan kalau seperti ini menurut saya dalam konteks sekarang salah. Ini kita sih mau duit negara mau berbagi om. Oke, nah depan kita sentok om ketok sentok. Nak maju nak uang kanggutan tok. Nak rumah tong biduan tok. Besar harus dengan pandang-pandang akrabe. Bagus. Timbang pikir wong liya, rum anak-anak. Tapi intinya ulama-ulama yang mau menerima itu hanya memposisikan diri sebagai amil, yaitu karena riskan, karena kalau uang itu masih di tangan penguasa sing zalim, diambil sesuatu yang tidak manfaat. Kan ada di kiai menisan sing gede itu sing populer, jadi manfaatnya jelas. Karena populer orang jelas manfaatnya kan malah rawan terus. Kemudian kere, salamat kan, alamat tiga dewi. Itu aja Pak Yai ratu tuh sepeda motor, proposal tunggu. Ada repot kan. Uang atau kesudutan maksud. Meradi pekerjaan nganggur kelar tuku sepeda motor, wae proposal. Uang kesudutan maksud itu. Apa mereka mobil? Semaput tangganya. Tangganya itu semaput. Padahal duku dia ora laris. Nah, duku dia laris karena apa? Kejar jamaah. Lagi Imam Ghazali itu saking detailnya, mengenai dewa nang pondok pesantren, Imam Ghazali itu detail. Ya, beliau cerita itu mulai ilmiah tarikhiah bahwa itu memang pernah dilakukan secara tarikhi, secara sejarah, sampai ilmiah ijtihad. Dia kenapa ulama-ulama dulu termasuk sahabat mau menerima. Yang Yazid itu Mas Ruman, Yazid itu anaknya Muawiyah. Itu terkenal ya tukang nyabu, tukang minum-minuman keras. Lah itu mau kayak Said Hasan yang sering nombor, Said Hasan gak nombor. Sahabat dulu banyak, Yazid dia gelem. Dan sahabat itu sangat benci sama Yazid, sangat benci. Tapi nanti dia ditambah. Ya nanti tak kau ya, dibanding gento Yazid malah tiga semua. Nah, saya itu kue tok, saya ngadepi negara. Saya ini negara sampai pikir. Tak ono sing ahli pekerjaan umum, jembatan wong wae dibuang itu diutak-utak, pokoke ono proyek. Urung wae dibangun ya tiba. Ngono kuwi mergo proyek. Lembaga-lembaga sing gak jelas fungsine kanggo negara Indonesia iki negara melarat. Ngono iku pembalap-pembalap ning SEA Games itu banyak olahraga sing gak populer. Olahraga populer di Indonesia kan paling sepak bola, badminton. Olahraga balapan mobil, balapan sepeda motor, dolanane wong juga. Ini dibiayai negara, berpakaian negara dibiayai. Dolim negara. Rukin sing kira atau dibiayai, sing bedino dolanan mobil dibiayai. Wong kawar melok balapan mobil, misalnya wong juga lah, pakai misbah. Wong dolanane balapan. Ini nek wakil negara sing dibiayai sapa? Ya negara. Gak nyempet bos ning stasiun. Betul nyempet itu. Gak artinya kan teman gak adil itu. Sing sugih biaya. Yo nak pikir negara sama dua teng TV mulai iku mau melawan virus HIV. Oh, tuku vaksinasi apa? Napa wingi niku sing epidemi niku flu burung. Terus digo apa sing gak jelas.
Kita ini lah, negara lalu itu Mas Firmanto. Wis diumumno ning TV lho Lukman, bahwa yang mati karena flu burung itu baru 6. Paham Gus Hasim sing resmi mati. Lah wong mati karena boso nglapar ku ribuan. Padha-padha nganggaro duit ratusan miliar go belanja vaksinasi flu burung atau go nanggulangi boso nglapar. Lha iki contoh-contoh kenaifan. Padahal versi pemerintah dia ngangkoni yang mati hanya berapa gitu ya karena jadi alasannya takut menyebar. Nah, masalah mati, mati loh. Singkarwan nyoroh lapar nih. Itu loh om Irian Jaya. Urip wis domo. Itu artinya betapa saat kita tidak menerima uang dari negara ya bupati atau gubernur itu memang riskan betul. Di Indonesia apa boleh mesti nggak dibiayai, mulai sekolah kesenian. Ya sampai di sekolah kesenian itu kayak apa? Mulai latihan gambar wong wedok sampai ya nak sing wis negara itu biayai negara. Karo olahraga. Olahraga paling sing bisa diadang tangan rakyat sama sepak bola, tenis yang bisa dihitung lah, tenis meja yang bisa. Liyane wae dolan yang sugih kok renang. Wis cara Islam pakaiane blodor. Wis ngono sing dolan renang sing sugih. Wong kiri ra ngarah di kolam renang di rumah. Nyemplung ning kalimu iku. Muak dole begitu semua membiayai. Nah, lumayan nak kena kiaian. Ya tempat mau kena ngono go ngono tenan to. Mau saya mau dal aku aneh ngono tenan to. Ya anggap tenan dene. Kalau penting intinya ini lewat ngaji ini kita ini tahqiq ya, terus kayak pulau Gus Hasim, Kiai Misbah Sinten itu tahqiq bahwa ini pernah dibicarakan detail oleh seorang Imam Ghazali gitu bahwa kita ini tidak hanya lisanun an lisanin orang mau kerungu nak badolah ngene Kiai Muntaha ngene Kiai Nawawi ngene Kiai Maimun ngene Bali Maksum kita tidak sekedar kerungu gitu tapi tahu betul ada hujah ilmiah soal kowe kok melok sing waroi tajuhud sing mau ta sing gelem iku terserah apa sing masih wahida bu alam wah. Terserah masih. Ngocol itu. Jadi nak untuk duit proposal ngocol dan ngilu. Takoknya bujurnya di potongan manfaat gak gue ngake tau ora. Potongan ya halal. Taruh potongan ya haram tuh wong. Jadi dulu sahabat-sahabat mau menerima, mau memposisikan diri, mau kayak amin. Nah, dari Imam Syafi'i, orang-orang dari Imam Ghazali, orang-orang yang meniru nerimanya saja dengan para sahabat itu belum meniru. Mereka niru, nampaknya itu orang niru bagi. Jadi, ini loh, sampai di Dawud sebut ini. Innal ladzina ya'khuduna al-jawaiz al-yawma wa yahtajuna bi Ibnu Umar wa Aisyah ma yaqaduna bihi mali amna Umar maka langsung farraqa ma akhud. Wa Aisyah ya fa'alat mislah. Lah. Terus wa kadza fa'ala Syafi'i rahimahullah bima qabilahu min Harun ar-Rasyid. Fa innahu farraqahu ala qurbin dibagi-bagi hatta lam yumsik li nafsihi habbatan fahidah. Jadi tindak nutut. Pak Hita ya sitak tuh. Anak kayak ini 20 untuk duit 10 juta, tak juta era nyekel, jadi nyekel setengah. Bapak, era pasal. Pola nih jadi kiai itu menisan manfaat tuh, jadi bang gampang sepakat layak tuh, nih tak balik masuk, tak Kiai Muntaha, tak Kiai Maimun, yang dia top lah. Penting populer, pentingnya uang sepakat manfaat ya. Era populer ini kan repot kan. Digopo. Kayak ada lagi di kiri kiri, di digopo, kiri di digopo. Udah urutan. Dan repot. Terus begini Menteri Agama pidato, niku hampir 6 miliar dana abadi umat ibu ngajak tokoh-tokoh masyarakat. 6 miliar. Ada kulo keyakinan kulo. Niku paling sing halal ya kiai-kiai sing mujma' alaih orang itu merasa terwakili. Ya artinya ya orang sepakat lah, gampang ikhlasin lah.
Saya cara kula kiai tambah Mun, tambah Nawawi, tak Muntaha, lan artis saya Iwan Fals. Orang itu mudah nerima. Dia wakil dari mana itu mudah nerima. Atau Din Samsudin atau Haji Mujadi kita hasil atau anak kampus di sekolah rektor. Orang itu sepakat dia mewakili komunitas masing. Ini kok ki madun kan wong mungkin dia mesti ikhlas. Madun mesti opo sekali. Ngono dong. Repot iki cilik kan lho. Wong ora gampang ikhlas itu. Dan negara itu selalu punya anggaran-anggaran untuk figur publik. Waktu zaman Pak Harto, ono wakil MPR, ini wakil golongan, golongan artis, wakil siapa, LSM. Tapi kalau orang-orang populer kan sepakat, misalnya negara ngasih Nurholis Masjid, tak gitu, tak Kiai, tak Kiai Memun. Nah artis misalnya Cak Iwan Fals, bener orang kan sepakat Iwan Fals itu mewakili kelompok artis gitu loh. Tapi nah artis gak populer kan, ibu sopo kan dari kalangan seniman sendiri kan. Tidak setuju itu. Makanya jangan kira dari Imam Ghazali, nama-nama populer di sini kayak Abu Hurairah, Imam Ghazali dulu mau, tapi kan orang-orang populer, Mas. Yang notabene, yang konsekuensi dari populer itu di bawahnya ada lembaga-lembaga yang sehat. Sopo sing ora manfaate Mbah Mun, ora manfaate Bali Maksum itu. Wis lembagane sehat, jam terbangé mulang umat ya sehat. Ora kaya kiai-kiai cilik ngaji supaya kreatif banter sing ora nomor loro. Dhewe ngramani spleker, jebule ngajine wong loro telu. Lah aku te kanca. Muridé mau telu, nak mulai nang masjid ngambil spleker. Tak dolani kula, wah Gus ki dolan ra kondo-kondo muni mau. Lah piye? Wah kok dia tak krungu kula pas bengak-bengak ya krungu. Wah aku ngurus ngaji mau telu Gus dadi benesi areng nganggo spleker. Buka-buka terus belajar sekolah gue jadi buat termisi buah udah apa kok ini putune Mbak Mahfud termana putune mau ngalim jadi awak dhewe ngalim setingkat Bali Maksum nasib gue elek jadi ngono mending putune Mbak Mahfud termana ngakrab elek gue macam kita bisa kok tapi diri gue sampe sampean yang di sing ngaji akeh tapi sampean kan mau speaker sainge aku ora usah akeh sing ngaji saya kamu serut jadi gue nak masuk kawasan kono ke barat terus ruame itu ning ngaji kola to ya lah itu terus misalnya itu dana ke pemerintah lah enggak itu gagal digopo wong nak ngaji mau uang tahu nah kalau Bali Maksum kan wong gampang ya cara apa sak Nurholis Masjid itu Din Samsudin lepas dari kita cocok enggak cocok wong sepakat nak tokoh enake tokoh kan Mbak Irama wong kaya ora cocok wong yakin itu tokoh ngono nah tapi misalnya madir luhur makhluk endi kok mati di kiai misalnya camat Pleret muni bawa wakil dari Kiai Pleret itu Kiai Madur Kiai Pleret itu sing gremeng kan akeh sing ngrasa di pondok duwe jamaah apa Pak Termanto istighosah duwe apa lho kok kiai ku ora ada penting kadang populer ya penting ya mau nomor-nomor itu lho sama ada terpantep terus karena penting itu populer gak ada yang terkait iki lho terkait nah ini anak populer wae pelagel itu sing gede Imam Ghazali piyambak nggih nate kersa lama beliau itu nggih lama menerima fasilitas negara. Dalam semua tarikh disejarahkan bahwa Imam Ghazali itu ramah jadi rektor Madrasah Nizamiyah, di mana madrasah itu bentukan raja Nizamul Mulk. Beliau lama mau jadi rektor. Mulane terkenal ketika beliau Uzlah terkenal. Nah kenapa terkenal? Bukan mantan terkenal. Cara dia berkira terkenal Uzlah kaya rugen sing rasa apa? Ilang Allah. Uzlah terkenal suami duwe lara terkenal ilange wong ora ora terus. Pamjale iki mati, wong sampeyan ora rasa kelangan. Ujune ora apa-apa. Ora apa mulai. Jadi Uzlah Imam Ghazali terkenal kok mantan rektor. Lucu kok ilangan lho, kan jambal. Mantan rektor nang ilang. Ilang ning alat wae. Ora ndi. Ya kira kalau jadi tapi tuh bapak pikir apa sih kalau hilang aja deh kapan delil
Ulama dhisik dadi penjara terus ngarang kitab ya. Jadi masalah-masalah ini kan sakniki nggih. Mulane kula nu setuju. Kita harus nggih kula ngeten iki kudu ditradisekno. Jenengan mungkin Mbak Lukman kabeh Mas kudu ditradisekno. Sesuatu yang jadi pertanyaan orang banyak. Kita harus berani membaca asal-usul secara fudail. Ya, apa bisa sendiri. Kita ini kan hanya diam-diam. Misalnya kok Ki Fuad pro sing gak nerima ya pro sing nerima. Tapi kan mau adu mulut kok. Ya lha gitu mau ada tepak-tepakan dia ini nompo, melok pro nompo, nak dia ini nolak pro. Nolak. Tapi kita tidak pernah secara argumentasi ilmiah dibuktikan apa? Ilmiah. Karena ini kan tahqiq, ada kitabnya. Dan Imam Ghazali juga cerita secara ilmiah mana yang menerima alasannya apa, yang menolak alasannya. Terus ketika menerima keharusannya apa? Man tradisional tuh ngaji kondang ini itu, paham? Mau nih sarang ekang itu memenang bidua. Kalau masa itu nang ditugasno mulang guru tuh, jadi gak mulang murid. Ya tujuannya pokoknya ulangan, nak mulang yang ngeten. Ya uraan itu, sampai kadung payu tuh. Nasib lagi apik. Nah, sebenarnya jatuh gak nyesal, hebat guru mau jatuh orang nyesal. Memang kan janggal. Mau jatuh malah seneng. Seperti ujilah be pengiran munajat. Tapi rata-rata wong darani kula nu haram ujilah ora ngajar wong ngaram. Ora jawab, ngaram ora ngajar. Dasare kesuwan kekes dinan kudu dari ikut wong alim menonton ana wong alim iku ujilah cangkem gak ora jawab ngaram-ngaram. Jadi ini pentingnya ngaji secara terbuka. Bahwa kita ini sering dua ilmu dengar-dengar dari mulut ke mulut. Ini mau sing tepaan murid Badola atau Badim. Nah ning daerah dhewe Mbah Balukman jenenge Ki Misbah. Wah, iku ora trimo nolak. Ana tamu camat diusir menika lawang lho. Ya semodel Badim yati ngene iku gak diurusan nek tamu sultan nek presiden. Wah, ora metu tamu ora metuki. Nah terus kiai ini murid-murid do niru ora para pejabat. Tapi manyer ana sing parek-parek. Ora niru yo wis aku. Dadi nirune luwih gampang murite. Bahkan banyak buta muter barang. Lah murid-murid wis ora payu, wis ora tamu bejo, ibad tamu muter wis atuh. Mulane nek ngomong ku sing dipikir, kowe ora usah muter wis aduh, pejabate ora doyan. Tak iktibar kok sing apik. Modelnya itu tadi tidak ada hujah ilmiah. Secara ilmiah itu meyakinkan yang ini bahwa kita punya tren bahwa rata-rata penguasa itu zalim cara mengalokasi dana. Ya coba kita penjarahan penggali sekolah-sekolahan bikian negara sing koyo fakultas-fakultas kesinian. Iku isine kegiatannya mulai gambar wedok sampai gambar kembang sampai nggawe patung. Patung kok cara Islam yo haram. Mau gambar wedok utuh yo haram. Urung pemerintah diwelehno wingi teng TV Mas-mas IPDN. Jarene ngatur disiplin, tapi dadi killer. Lembaga kok penggaweane mateni. Wong dadi sadhe pikiran negara IPDN. Zaman dhisik ning kampus takokno Mahfud nanti kuliah ana ospek. Iku kurbane nggih pirang. Dan itu atas nama negeri tetap dibiayai negara. Sing pondok melahirkan wong saleh-saleh bina umat, apa ngajakno dana angele gak karo. Artinya kalau kita tidak nerima itu memang riskan. Asal itu tadi ya, sak tafrikoil, sak cara penggunaannya. Gitu. Tapi yang jelas ini tidak nuruti nafsu, ya, tidak nuruti nafsu, juga tidak tidak subjektif ya, bahwa secara akademik bahwa peristiwa-peristiwa itu pernah terjadi di masa sahabat. Yaitu tadi mulai Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu mau menerima hadiah dari Minas Salatin Az-Zalam. Itu karena beliau menangi kekuasaannya Muawiyah. Bahkan menangi era Yazid awal. Yang dimana secara hukum negara termasuk ilegal. Tapi itu tadi, kalau tidak diterima, bandingannya mereka akan digunakan yang lebih tidak benar. Nah, jadi Imam Ghazali dimasukkan ad-darajatus salisah ayyak huda ma'akhudahu minas sultan liyatasaddaqu bi alal fuqara aw yufarriqahu alal mustahiqin. Jadi tadi dengan pengandian kalau ini masih dipegang wong dolim kemungkinannya gue gento, gue golek wedoan atau untuk alokasi yang tidak jelas.
Paham. Terus ini kalau wacana saat ini sing kelompok-kelompok yang tidak mau menerima. Pirang kelar sing wa annaha tufariqu min wajhini ka ahaduma anna amwal salatin fa asna haramun kulluhan. Niku pirang halaman, pirang lare. Halamane sami. Lari-lari beda ini. Itu. Enggak mas, enggak mas. Saya hitung lah, sing ahad di mata angkat nafas. Terus kemana? Mas yang ngandap nih. Kelas yang ngandap 11. Gitu. 13 dari bawah. Ahad cuma karena amal salatin. Gitu. Iya. Kira nomornya? Mana kemana dia tadi? Di WA saja bos, atau kemana gitu? Anak 3 jam, jamu nih mungkin jam tangan. Coba. Ini murid kula mulai cilik, ini rian modal sarang terus kuliah tinggi nganti patang. Mulai kuliah yang ngaji terus, pacaran terus untuk bojo wong sugih. Sukses ya untuk bojo untuk mobil. Aku nak cara santri dari barokahku, aku dolim. Jadi itu pinternya golek bojo. Di barokah pacaran. Nah, santri itu siap ngakoni pacaran haram di barokah. Sing bejo kiai ini terus dari sebab kiai ini. Padahal ini sebab pacaran itu untuk masalah rezeki ora ana kaitane mbek taat, dina ora tau taat ya. Juga. Masih mantap, mahfud suwi kok. Masih. Mohon kula waca. Masih. Ini. Terus ini sekarang hujjah yang tren sekarang. Bismillah. Ahaduma anak wala salatin fi asrina haramun kulluha au aktsaruha. Wa kaifa lawal halal huwa as-sadaqat wal fa' wal ghanimah la wujuda laha. Wala syahid kullu minha syai'un fi yadi sultan wa lam yabqa illa al-jizyah. Wa annaha tukhadu bi anwa'in nazulmi la yakhillu ahduha bihi. Fa innahum yujawizuna hudud syar'i fil ma'qud wal ma'qud minhu. Wal wafa' lahu bi syarti. Monggo. Summa idza nasabta dzalika ila ma yusabu ilaihi min al-khair al-matrif 'ala al-muslimin wa min al-musadarat warisa wa sunu fi dzulmi. Lam yaqlu usyara mi'sari asirihi. Imam Ghazali. Tadi itu kan cerita tentang fungsi saja. Ya, tadi masih cerita tentang fungsi. Tapi saat ini masalah kain nih. Paham tuh? Misalnya aku Raja Mataram, Sultan Agung atau sahabat saja. Aku raja atau bupati atau gubernur. Ngeke di Madun, iki wetake dhuwit 20 juta. Tadi yang dibicarakan kan baru timbang dicekel raja zalim atau penguasa zalim tinggo nglonte utawa tinggo hal-hal sing gak jelas utawa tinggo yayasan sing gak jelas misalnya iku mau bagaimanapun sebuah negara kadang gawe lembaga kesediaan sehingga kegiatannya gambar wong wedok patung cara Islam biasa haram. Negara sering mengalokasikan dana malah nyelametno WTS sing positif kena HIV sementara orang ngotot nyelametno rugen sangka kemiskin. Sering negara ini salah dalam alokasi. Nah terus jika anak madun mau kan tidak Abu Hurairah tuh mau, Ibnu Umar mau alasannya daripada tinggal zalim atau tinggal sing mas. Tapi itu kan dari segi alasan ilmiah penggunaan. Tapi bagaimana kalau barang ini murni haram? Iku mau anak ono ambu halal. Jadi mau nak bakatan sing wau ambu halal cuma rawan salah guna. Tapi ono ambu halal. Ya saiki nak mesti haram. Dari Imam Ghazali zaman saiki negara-negara Islam itu mesti haram.
Dari Imam Ghazali ini dari mereka alasannya harta Islam sing halal itu mau ghanimah pak, ghanimah peron. Ono mau negara punya uang mesti hanya dari pajak. Lah pajak sing tidak zalim ya sudah ada. Lah nek ono uang sing ning Indonesia disultan murni haram karena ndak dari proses sing ono kemungkinan halal. Ini sangka proses yang murni haram. Ya cara wong LSM, cara pikirane LSM ngene lho. Bupati gajine piro, bayarane piro, gubernur gajine piro, bayarane piro. Kok di duit miliaran itu mesti kok sumpah. Mergo nak resmi kok gajine sesuai standar negara, dia tidak akan sekaya itu. Mulane Imam Ghazali bakat sultan-sultan di duit akeh meneh iku ora ana liya kecuali minal musadarat warisa. Bisa artinya suap. Ya kan iso mbok hitung ya Mas Romanto. Ada bupati gaji resminya kan 220 juta misalnya. Fasilitas tunjangan dan sebagainya paling totalnya 40. Kok iso duit miliaran. Itu kan sakit sih. Itu. Mulane zaman Kiai Torehan, zaman Kiai alim sing gelem nampa iku Mas Romanto. Relatif ringan kalau itu negara. Kalau nu menangi debat Kiai Maimun Kiai zaman tesih do kersa kumpul nih. Jadi asal negara. Jadi itu masih lumayan. Paham Mas ini. Jadi ngambilnya negara, jadi tidak pejabatnya. Asal masih uang negara itu masih lumayan. Tidak uang pejabat. Makanya zaman gitu Rehanu fatwa bank ono ribalah. Nah bank negara itu masih ditoleransi. Karena sebuah negara tidak mungkin tambah bank. Sehingga beliau-beliau nggak apa-apa bilang BRI mau melakukan ada bunga silahkan, BNI silahkan. Tapi bahwa ada hukum bunga haram ya iya. Tapi sebuah negara harus dikelola secara perbankan. Berarti negara disahkan secara syariat bikin BRI bank. Tapi jangan salah paham kalau riba itu halal, tidak, negara itu disahkan. Tapi fakta tidak mungkin mengesahkan Lindsay yang bikin bank secara sepihak atau bank mega atau bank-bank pribadi. Karena tidak mendesak. Artinya aku sebagai orang Islam itu tidak mendesak punya bank. Tapi kalau negara untuk mengelola uang harus punya bank. Sehingga zaman gitu Rehana fatwa kalau negara punya bank nggak apa-apa. Karena sebuah negara tentu butuh sarana untuk mengelola uang. Lah uang ki ngoten. Kiai-kiai sing sufi nak nampa duit negara iki gelem Mas Roman. Mergo duit negara ya wae rakyat toh kita ya mau digunakan untuk kemaslahatan. Tapi kalau pribadi, ya pribadi saya berhitung. Gajinya bupati itu berapa? Tunjangannya berapa? Di ping-ping nol kan paling kita bisa bayangkan. Yang resmi paling pendapatan per bulan misalnya 20 juta. Kok ujuk-ujuk jabat rong tahun ini 2 miliar. Mulane nggih nak kita fair ya, nak kita fair Mas Romanto. Sakjane kita suwun nang di pejabat kaya Yusuf Kala Budi Salbak. Kakak kula nate jabat sani riyen gadah PT, selawase kerja. Wong Indonesia kudu saiki kudu syukur. Ke tingkat keseudonan LSM mestinya dan tingkat rakyat yang terbelakang ini sekarang harusnya syukur. Saya bukan berarti bela Yusuf Kala ndak. Yusuf Kala dulu wis wong syukur, jabat jadi wakil presiden. Abu Rizal Bakri dulu wong syukur jabat jadi menko. Itu relatif enak. Karena tidak ada jaminan, tidak ada kepastian bahwa semua uang yang dimiliki karena bergoti negara. Jadi bagi sindikat itu hanya nyaman, sindikat secara pribadi. Mungkin ini sedurungnya semua sugih. Orang sering jagoan rektor ZUI. Di ZUI itu ada pelaturan tidak tertulis. Calon rektor itu harus sebelumnya sudah kaya. Karena trauma, atau melarat jadi rektor yang melunjak. Melunjak rawan digunakan malah uang publik, uang kampus. Dan harus jadi pelajar. Di dunia kiai sekarang juga harus begitu. Dan ini kulon anggar teng sarang pas berai, setelah kulon teng Yogyakarta harus ditradisikan. Makanya kalau tidak itu bisa dihitung begini, ini uangnya dapat berapa sih kok? Kok bisa sekaya itu gitu? Karena Indonesia saat ini harus syukur. Ketika era Fadil Muhammad, era Abu Rizal Bakri, era Yusuf Kala, bahwa mungkin dalam saat kerja mereka yang mungkin salah, tapi secara umum namanya kerja kan relatif baik. Artinya dia bisa kaya sebelum menjabat, gitu. Sebelum apa? Menjabat. Kami ini masalah-masalah sensitif yang harus kita pecahkan secara ilmiah. Bahwa kita ini wis kadung ngadepi zaman sing kaya bola sodok. Iku nak ora mbok sodok rono wis kadung efeke nyodok rene.
Ketika uang negara agak diterima yayasan Islam juga tetap keluar, dan itu kadang untuk yayasan Kristen, kadang untuk yayasan sih nggak jelas belundrungnya, kalau sekolah kesenian gitu kan. Lewat dibiayai negara, padahal kegiatan kesenian, nah itu lah mesti gambar wedok gaya patung, jenis sekolah apa? Kesenian. Nah sama nanti lo bolak-balik matur, negara itu kadang salah alokasi sistem, kok sigem gitu. Olahraga rakyat itu malah mau bal-balan badminton. Balapan mobil olahraga wong sugih. Ngono wakil negara dibiayai negara. Renang selain wonge wajib blodor, ngono wakil negara ya sing biayai. Padahal wong kok iso renang wis ana wong sugih, wis ora perlu dibiayai. Itu contoh betapa negara ini saling salah tasarruf. Artinya kalau yayasan-yayasan soleh menutup diri dari uang negara, malah uang negara tidak pernah baik kan? Karena tidak pernah yang soleh-soleh mau melakukan secara apa baik. Ini masalah makanya dari Imam Ghazali. Jadi memang secara tarikhiyah para sahabat mau menerima uang dari raja-raja sing dolim. Tapi secara istihadiyah mereka benar karena setelah itu dibagi pada mustahiqin sing berhak. Hanya tadi diterangkan kalau niru sahabat aja nampane tok sak proses pembagian. Nah, saiki masalah ainul mal sing ning raja iki dikalkulasi. Rata-rata kemungkinannya nek ana pejabat sedurunge ra sugih ujug-ujug sugih sakwise jabat itu mesti minal musadarat sangka wong basabati warisa wa sunufizul. Sing halal lam yablu usra misari akhir gak ana 1/10 gak ana 1/100. Jadi sing halal sing wae dhewe ora ana 1/100. Mulane saniki dilatih, kena nyai juga sih. Nak jabat kembali ya sesuai kapasitas lah. Nak kiai desa juga kelas desa, nak kecamatan itu juga kelas apa? Kecamatan sesuai lagi. Tapi memang itu lebih menghindari dari fitnah-fitnah. Wan kula terus nangis. Wal wajusani. Nah niki sing paling ngeri ini fariqin. Ki misbah dari cara teori fikih kan al-qiyas ma al-fariq itu tidak sah. Memang secara tarikhiyah para sahabat itu menerima uang dari para raja-raja yang tapi kita itu apa niatno para sahabat sing kersa nampa tetep qiyas ma al-fariq. Jari Imam Ghazali sak zalim-zalime raja zaman dhisik mergo parek zamane mbek Kanjeng Nabi. Iku ngekeki ning sahabat murni krana seneng. Ora niat membeli secara politik, ya ora niat nyuwak. Jadi murni umat saleh kepengin ngekeki sahabat. Lah apa saiki pejabat ngekeki kiai krana seneng kiai? Engko nang perkara pe tuku pengaruhe. Lah iki nek ngono ya ngeri lagi ya. Lah iki dibahas dengan Imam Ghazali. Kalau balik. Raja-raja zalim dhisik likur bi ahdihim bi zamani Nabi karena dekat dengan zaman ini. Iku saat ngekeki sahabat itu krana sauk, krana mahabbah. Jadi gento-gento lae cek duwe mahabbane sahabat. Lah zaman saat ini kan bos kemungkinannya kompensasi secara politik. Nah, ini terus kalau wajaran ini. Wal wasfani anna zalamata saat menawi pira-pira raja sing zalim fil asril awal likur bi ahdihim bi zamanil khulafair rasyidin kanu mustaqirina min zulmihim wa mutasawwifina ila samalati qulubi sahabah wa tabi'in wa harisina ala kubulihim ataya huma jawaizahum wa kanu yaqatuna ilaihim min ghairi su'al wa idlal. Raja-raja dhisik senajan zalim karena dekat dengan zaman khulafaur rasyidin yang ngrasa zalim dan mereka senang sekali sama sahabat. Sehingga mereka sering ngirim-ngirim hadiah kanggo sahabat. Dan mereka ngirimkan hadiah ke sahabat tanpa ada permohonan dulu dari sahabat. Min ghairi su'alin wa idlal. Bal kanu yataqalladuna minnah biqabulihim wa yafrahuna bihi. Wa kanu ya'khuduna minhum wa yufarriqun wa la yuti'una salatin fi ahrubihim. Sahabat-sahabat dulu mereka menerima karena memang dikirimkan mas-mas wis dikom. Lah anak wis ditampa dibagi wa yufarriqun dibagi ning mustahik tapi tetap wala yuti'una salatin fi ahrubihim. Tetap enggak bisa terjual, enggak bisa terbeli. Jadi wala yuti'una asalatin fi ahrubihim mereka tetap enggak orang nuruti kemauan rakyat. Itu terus gitu. Saya ini kayak duit 1 juta kan PKN itu PKN, kan PKB, kan PD ya PD. Wes ngono, wala yuwasuna majalisahum, wala yusiruna wes ngono ya ora sering ketemu grudak-gruk.
Wala istiruna jamahum dan ulama-ulama dulu sing nampa hadiah rojo ya ora melok partene kemana orang memperbesar partai. Wala istiruna jamu. Jadi jumlah ulama yang menerima bukan berarti bergabung ikut jamiah era saja dan cara saiki ora melok kurang Demokrat. Wala yasbuna baqa'ahum bal yaduna alaihim wa yadquna lisan fihim wa yungkiruna al-munkarat minhum alaihim. Ya tetap ae ngritik wa yungkiruna al-munkarat minhum alaihim. Fama kana yuhadziru ayusibu min dinihim bi qadri ma asabu min dunyahum wa lam yakun bi ahli ba'dun. Nah iki saiki sing terusane iki. Fa'amal ana saiki bakasan saiki kowe barang itu. Fa'amal ana fala tasmahu nufusus salatin bi ahtiyatin illa liman tami'u fi istighdamihim wa takatsur bi wal isti'anah bihim ala agro. Nah, raja-raja saiki utawa penguasa saiki sedekah ya kudu ana kompensasi ini. Isti'anah bihim ala agro. Nak gelem dadi juru kami. Wa tajamul bihisani maja lisihim kudu gelem grubat. Jadi sawangane ben presiden baik utawa bupati baik, sawangane sowan kiai inilah kudu gelem laku bareng. Waduh matene wong. Tak kritik. Ada guyu ya. Waduh ada sekal sirakan. Waduh udah ya. Ayo cari kasih ilmiah. Bahasa angin ini. Wah, gak garu-garu. Lihat ilmiah. Nanti zaman akhir. Pengiran nasib ideal sudah. Pengiran nasib pada zaman akhir kiai tidak perlu ideal bandingan ada menggendong-gendong yang lempuyangan tu. Wal isti'anah bihim ala akrodi mata jamul bihizani majalisi mata klifi almu udhafa aladana wasana wataskiyah semata nawang fi hudurihim mamagisi. Falau lam yudillah al-akhidu nafsatiku al-awla wa bitaraddud fil khidmati awalan. Falau lam yudillah mengkalamun rajlimina soal al-akhid nafsahu bisoal awalan wa bitaraddud fil khidmah saniyan wa bisana wa du'a salisan wa fil mu'asa adalah ala gharib dal'an robi'an wa bitaksiri jabni isi maslisi wa mukibi khomisan. Jadi urutannya ngene. Pertama kiai ini jaluk bar gelem jaluk dikai terus muni matur terus ketiga wa du'a salisan terus gelem ndonga. Terus keempat, belo partai ini wabil Musa ada lahu ala ahrodi dal isi anatiro afian. Terus keempat ya melok belo terus wabil taksiri jamihi fi masjisihi. Nah anak kiai ini kan macam. Kalau di partai ini anak kiai ini, saya kiai ini tambah kayak yang homisan. Mbah, kamu jadi lagi budrek gitu. Homisan. Itu orang terima. Wabil dari rubial mualah menasar lahu ala adai tadi. Naik berbelo terus tidak ngerasani lawan-lawan politik. Ucap orang itu mau wabis satri ala zulia makofi wa masa amali sabian. Bariku nutupi eleke calon sing digedengang-dengung. Sabian sing desa ketujuh. Kaleren wis sabian kok kaleren. Lalu nak amali bidaramen wah. Walau kana fi fadli syafi rahmahu ta'ala masalan faidan la yusayyu khadamin fi ada zaman ma yulamu annahu halalun li ifdaihi la hadil ma'ani fa kayfa ma yulamu annahu haramun ayushakku fihi fa man istajra ala malhi masyabba nafsu bi sahabat tapi faqat qasal malaikat bil haddadin. Lah anak kowe anut Imam Syafi'i anut Abu Hurairah zaman nampa dhuwit karaja mbok padakno saiki padha karo madakno malaikat mek tukang besi apa hubungane malaikat mek tukang besi. Kedise iku sak dol-dolime raja iki berbau saleh. Saiki sak saleh raja kakean kepentingan dari Imam Ghazali. Nang apa iki kok dari Imam Ghazali cara aku ora. Ora urut. Ya ora Mas Diri tak crita iki saja. Ora kiai ngalim, alumni pondok Pelosok. Woe ya terkenal ngalim nih. Wah, pidato sak wene itu. Ndekne kondo mbek wong. Aku kok iki ae jantung yen tak wedeni Gus Badho. Hampir sing nentang aku Gus Badho cek wani aku. Seru itu. Sing ngaji kata. Ndekne fatwa ngono. PWD ndekne kenane melok Golkar ya tahu, Demokrat ya tahu, partai apa ya tahu. Bare dibantai nganggo isya. Lah ya itu isya Imam Ghazali, isyaku dhewe. Ndekne kadung semper. Ketakak mbek aku, kecara
cara jalan kayak gue ya kian kandang. Lah wong aku ya jaga lho kayak iki takok aku lha jenenge takoke mbek kula. Lha iku sedek kodak-kodak diudeni mbok jenengan tok ya kandhane kayak. Lah wek kula akrab sering guyon. Ya tapi memang ini masalah ilmiah. Yang jelas orang kula nggih jalan tengah tadi. Kita boleh nerima asal kita tahqiq bahwa benar-benar masalah. Karena memang dalam konteks Indonesia saja itu sampean ndelok teng TV ngeri lah Mas Din. Lha wong karuan WTS lonte dibiayai sampai digoleki ning ruang-ruangan perkara dislametno virus HIV. Dan iki dibiayai uang negara. Sing jelas kere takdir kok Ruhin Madun ora digoleki apa dislametno sampai kekerean. Itu kan masalah alokasi sampai begitu. Madrasah Aliyah Diniyah golek dana ngelera karuan, sekolah kesenian, gedung kesenian dibangun megah. Padahal aktivitasnya kayak wong Indonesia wong jedo kelaparan kok negara biayai wong nari. Iku kaya wong wis sugih biayai wong nari. Iku dolanane wong negara wis makmur to. Kita bukan anti seni ndak, tapi ana adone. Oke lah kalau pribadi dibiayai wong pribadi. Ana wong negara yang kita percaya dibiayai wong. Berbeda toh, misalnya Umay Rama dan Hutan dibiayai dewe urusannya masing. Tapi ketika sebuah lembaga, misalnya institut kesenian yang dibiayai negara itu kan. Dan kita berkali-kali begitu. Ya kayak contoh kula awal ngaji niku, wong negara dhewe darani flu burung sing mati, sing resmi mati karena flu burung. Dibiayai miliaran ke vaksinasi sampai tuku ning Swiss ning Kanada. Sing mati kok busung lapar dari negara ribuan, gak mati-matian. Ngentas sing busung 6.000-an akeh ndi. Ini masalah-masalah sing kita wis gak sensitif. Ya itu tadi, negara itu kalau gak ada kontrol dari rakyat, dari tokoh memang akan begitu. Lalu kula nu kenal tiang pinter, dekne ora seneng Gus Dur tapi setuju. Saya itu tidak senang sama orang-orang yang baik. Saya senang yang kayak Gus Dur. Padahal saya sendiri tidak senang gitu kan. Dan ngomong terus, jadi cara dekne wong Indonesia kudu ngomong terus kok Gus Dur keliru Allah, pokoke ngrameni. Kok alasane negara wis ora bener, dadi sono sing ngomong terus keliru Allah, sing penting. Lah mergo negara nak ben-ben ora karu-karuan. Sampai naruh rapat-rapat LSM tentang kemiskinan, itu rapatnya ini hotel bintang 5, sing dibakar pemulung. Tapi rapatnya, ngentekno miliar. Nah itu sih juga rapatnya terus dibagikan ya. Artinya paradok di Indonesia itu serah terima akeh. Buyute akeh. Ini masalah-masalah sing kita secara gentleman bakas wonten referensi. Sehingga kayak kula Gus Hasim kabel sing ngerasa-ngerasa tokoh masyarakat itu punya pegang. Jadi tidak sekedar lisanun an-lisan. Meski selama ini itu begitu, yang tepaan murid Badimnya di Pandegelang atau Badola anti, yang tepaan murid proposal pro-proposal, tapi kan lisanun an-lisan dari mulut ke mulut. Kita tidak pernah tahu tahqiq secara hujjah ilmiah. Nah, tapi lewat ngaji ini tadi kan wonten hujjah ilmiah tarihiyah, yaitu bahwa sahabat-sahabat besar pernah memakai, terus ada hujjah ijtihadiyah bahwa bandingannya dari ulama fasid muqaddamun ala jalbil masalah. Yaitu nyatanya negara dengan segala kesalahannya kalau tidak kita bantu cara alokasi ngawur tenan. Wong kula nate maos masjid teng koran. Ketika seorang Andana Nikola menyesalkan negara sing gak ngekeki fasilitas dia, yaitu go balapan F1, niku dene saiki F3 apa. Ini lho, rally F1 itu. Dari pakar-pakar sing kritikus kula setuju. Sebuah paradok, negara wong kelaparan akeh, wong melarat akeh kok njuk fasilitas balapan mobil. Artinya kalau demokrasi kita buka lebar-lebar, engko sesuai WTS njuk jatah kondom ben bebas virus HIV. Engko sing biasa balapan F1 njuk sirkuit F. Sementara Rukin bakatane njuk beras. Jadi kan naif to, nak. Memang kita harus suara terus itu karena kenaifan-kenaifan ini di depan mata. Ban Mas, niku sak banet tok nek kudu mobil ambar, banet tok. Mbanu spesifikasine numpun. Wong helme Sumatera sak miliar piro mergo anti bakaran iki. Lha iku karepe yo fasilitasi. Sarana balapan gawe sirkuit.
Paham ya, terus kita ngaji ini gue ngurep-ngurep ilmu. Terus bahwa kita dengan segala yang kita alami sekarang gue referensi. Ya mulai ahwali sahabat sampai menyangkut hitung-hitungan apa? Istihadi. Ini alam al-Fatihah. Itu di depan kepala. Mau. Ini nanti mahal. Kita di sini kok kita gawe bisa.